Yesus gembalaku yang baik. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Senang sekali kita punya gembala yang luar biasa. Amin. Gembala yang baik. Bicara tentang gembala, saudara pasti teringat dengan satu mazmur yang sangat terkenal, yaitu di dalam Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Mazmur 23 ini, kalau kita mau selidiki, ternyata di dalamnya itu ada nama-nama Allah. Lewat penulisan Mazmur ini ada 9 nama Allah. Nah saudara, dan Mazmur 23 ini ditulis oleh seorang gembala, yaitu Daud. Makanya dia bisa menulis demikian menyentuh, karena Daud sebelum diangkat menjadi seorang raja, dia adalah seorang gembala domba. Dia tahu bagaimana domba-domba itu. Saya akan melihat 3 saja dari nama Allah kita yang tercantum di dalam Mazmur 23. Nah, mari yang pertama-tama saya baca di dalam ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Takkan kekurangan yang baik, saudara-saudara. Ya, sekali lagi Daud dia sangat mengerti tentang gembala dan tentang domba, saudara. Sehingga dia berkata, ketika Tuhan menjadi gembalaku, maka domba-domba itu tidak pernah kekurangan. Di dalam ayat yang pertama ini ada satu nama yang tercantum di sini, yaitu Jehovah Ra'ah. Ra'ah itu gembala, dan kata Ra'ah itu mempunyai pengertian orang yang sedang mengawasi. Jadi gembala itu memang dia selalu mengawasi keadaan domba-dombanya, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Raja Daud ini diulang oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Di dalam Injil Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus kembali menyatakan dan dia menggenapkan apa yang ditulis di dalam Mazmur 23. Dia berkata, akulah gembala yang baik itu. Haleluya. Lengkap. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan Yohanes 10 ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Kemudian di ayat 12 dan 13 Tuhan Yesus bicara tentang ada gembala yang lain yang namanya gembala upahan. Lalu gembala upahan lihat bahaya, begitu dia melihat serigala datang, dia lari menyelamatkan dirinya. Dia tidak peduli kalau domba-dombanya diterkam oleh serigala. Tapi kalau gembala yang baik tidak, dia pertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya itu. Di dalam hal ini ada satu ilustrasi yang luar biasa yang kita baca di Mazmur pasal 22. Tidak kebetulan Mazmur pasal 22 itu bicara atau menubuatkan tentang penyaliban Yesus. Kalau saudara baca di situ luar biasa. Nubuatan itu begitu presisi, begitu precise, begitu detail menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh Mesias 1000 tahun kemudian di atas Golgota. Nah, saya akan ambil satu ayat, yaitu ayat yang ke-7. Perhatikan ayat 7 ini. Pemazmur berkata demikian, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Aku ini ulat, worm, cacing. Tetapi saudara-saudara, di dalam bahasa asli, kata ulat di sini bukan sembarang ulat, tapi bahasa yang dipakai di sini adalah kata tola atau tolaat. Dan kata tola ini berarti kermisi
atau kain yang berwarna merah darah. Perlu saudara ketahui bahwa kain kermisi, warna merah darah yang ada pada kain kermisi itu diambil dari sejenis ulat yang bernama ulat tola. Itu ada banyak di Timur Tengah. Ulat tola ini dia diproses, dia menghasilkan warna merah darah. Dan warna merah yang ada di dalam kain kermisi ini dipakai untuk membuat kemah suci. Jadi mulai dari pelataran, pintunya, masuk ke tirai, masuk ke tabir, pokok semua yang berbahan kain itu ada warna kermisinya yang diambil dari ulat yang bernama tola ini, saudara. Sehingga bahkan sampai kepada baju imam, ya, mulai baju efod, kemudian ada sabuknya, ada tutup dadanya, ada ujung gamis namanya. Semua itu ada kain kermisinya dan itu diambil dari ulat tola ini. Lalu apa kaitannya dengan kita? Nah, coba perhatikan, saudara-saudara. Kalau kita melihat sekilas ini tidak seperti ulat. Memang saudara-saudara, ulat tola ini ketika dia sampai pada waktu bertelur, maka ulat tola yang betina dia akan mencari batang pohon. Kemudian dia akan melekatkan dirinya kepada batang pohon itu dan dia membentuk cangkang yang kuat di luar tubuhnya. Dan ini begitu eratnya dengan batang pohon ini sehingga tidak bisa dicabut. Kalau dipaksa, mati ulat itu. Jadi ketika dia sudah melekat pada batang pohon, dia membentuk cangkang di luar tubuhnya dan di situ dia mulai bertelur. Dan ketika telur itu lahir, maka larva daripada cacing ini, daripada ulat ini, dia mulai memakan tubuh daripada induknya sebagai bahan makanan. Dia makan tubuh daripada induknya itu. Induknya membiarkan dirinya dimakan sampai mati. Perhatikan, saudara. Untuk memberikan hidup kepada anak-anaknya yang dia lahirkan, dia biarkan tubuhnya dimakan sampai mati. Dan disitulah keluar cairan berwarna merah seperti darah. Dan apa yang terjadi ketika sampai satu titik si induk ini sudah mati, maka cangkang itu mulai berubah warna. Cangkang itu jatuh dari pohon, tapi warnanya sudah berubah menjadi putih seperti salju. Dia membentuk semacam lapisan lilin dan menjadi putih seperti salju. Luar biasa. Ini adalah ulat tola itu yang Tuhan ciptakan untuk memberikan gambaran kepada kita apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib Golgota. Dia naik bukan karena dipaksa, tapi karena dia memberikan nyawa. Dia melekatkan dirinya pada kayu salib dan dia biarkan tubuhnya mengeluarkan darah untuk memberikan kehidupan kepada anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Itulah sebabnya pada malam terakhir sebelum dia disalib, dia berkata, ini tubuhku, ini darahku, makanlah, minumlah. Dan oleh pengorbanannya kita disucikan, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Yang dikatakan oleh Yesaya pasal 1 ayat 18. Saya bacakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, seperti tola, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bersyukur, saudara-saudara. Ya, melalui ilustrasi nature, melalui alam, Tuhan berbicara apa yang Dia lakukan bagi anak-anaknya. Oleh karena kematiannya, saudara dan saya beroleh kehidupan. Kita makan tubuh dan darahnya. So itu benar yang dikatakan, aku gembala yang baik. Dan aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Oh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Betapa kasihnya kepada kita. Sebab itu mari kita juga mengasihi Yesus. Amin. Kita mau mengasihi gembala kita yang baik ini.
Mari kita teruskan pembacaan kita di dalam Mazmur 23, yaitu di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini adalah hal kedua yang dilakukan oleh Sang Gembala. Ia membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ada satu keadaan yang nyaman, keadaan yang terpenuhi, keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Domba-domba itu terpelihara, tidak takut, tidak lapar, tidak haus. Nah, di sini kita melihat sebuah nama dari Allah kita, yaitu Jehovah Shalom. Kata Shalom ini seringkali kita pakai, bukan? Shalom. Tapi banyak orang tidak mengerti sepenuhnya, saudara. Apa itu shalom? Shalom itu artinya bukan sekedar cuma damai, tapi shalom itu juga punya pengertian komplit, safe, aman, dan juga tentunya damai. Jadi orang yang berada dalam keadaan shalom, itu benar-benar dia dalam keadaan yang safe, yang aman, yang terpelihara. Dan inilah yang Allah lakukan, yang Tuhan lakukan, yang Gembala lakukan bagi kita domba-dombanya. Bersama dengan Tuhan kita tidak kekurangan, baik jasmani, baik rohani. Amin. Kita terpenuhi. Secara sandang pangan papan, Tuhan berjanji Dia memenuhi kita. Dan secara rohani kita juga alami damai sejahtera. Karena Dia adalah sumber segala damai sejahtera itu. Mari kita baca satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Perhatikan ayat ini saudara. Apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum Dia naik ke atas kayu salib. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Saya perhatikan di sini, Tuhan memberi damai sejahtera dan yang Tuhan berikan kepada kita domba-dombanya adalah damai sejahteranya sendiri Dia berikan. Dan Dia berkata bahwa damai sejahtera ini tidak seperti yang diberikan dunia. Memang dunia tidak bisa memberi damai. Kalau bisa juga semu dan bersifat labil dan sementara. Pengertian dunia tentang damai itu ya kalau semua oke-oke, pekerjaan beres, anak-anak baik, semua sehat dan sebagainya. Pokok kalau nggak ada yang nggak beres maka damai. Tapi begitu ada sesuatu, damai itu hilang. Damai yang diberikan dunia itu sangat labil. Tapi damai yang Dia berikan itu damai yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Damai di tengah badai, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah badai yang luar biasa besarnya, sementara murid-murid takut, sementara mereka berteriak-teriak mau mati. Yesus Dia tidur di buritan, haleluya. Petrus juga pernah alami, saudara. Di dalam Kisah Rasul 12, ketika dia ditangkap oleh Herodes, dan besok mau diadili, dan kira-kira dia akan dibunuh, karena sebelumnya dia, temannya Yakobus sudah dibunuh lagi. Tapi firman Tuhan mencatat malam itu dia tidur nyenyak ngorok. Haleluya saudara. Dia enggak lalu jadi insomnia, lalu ketakutan, lalu keringat dingin ya. Tidak, dia tenang saja. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberi damai itu. Amin. Dia adalah damai sejahtera kita. Tinggal kita ambil saja damai itu. Sudah diberikan kok. Cuma seringkali kita enggak mau gitu aja. Saudara mau tahu bagaimana supaya saudara dan saya alami damai ini? Terutama anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin kehilangan damai. Saya ajak saudara melihat dua ayat. Yang pertama, coba dilihat. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada mula ia percaya. Haleluya. You will keep him in a perfect peace. Whose mind is stayed on you because he trusts in you. Orang yang pikirannya, yang hatinya percaya kepada Tuhan. Dikatakan dia akan dijaga di dalam satu damai yang sempurna.
Dalam bahasa aslinya dipakai kata shalom 2 kali. Shalom, shalom. Makanya diterjemahkan perfect peace. Bukan cuma sekedar damai, tapi perfect. Damai yang sempurna. Mengapa? Karena pikirannya nyantol kepada Tuhan. Whose mind is stayed on you. Yang pikirannya itu ada padamu. Because he trusts in you. Karena dia percaya kepadamu. Haleluya. Kita harus akui banyak kali kita kehilangan damai saudara-saudara. Karena pikiran kita tidak melekat kepada firman Tuhan. Pikiran kita jalan sendiri kemana-mana. Karena kita tidak percaya. Mari kita belajar saudara-saudara. Percaya kepada firman. Pikiran kita melekat. Firman itu ada di dalam pikiran kita. Terlebih di dalam hati kita. Maka saya percaya kita akan memperoleh damai itu. Dijaga hati kita dengan damai sejahteranya Tuhan. Yang kedua, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7, saya bacakan ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dikatakan jangan khawatir, tetapi nyatakanlah, serahkanlah kekhawatiranmu itu di dalam doa. Bawa kekhawatiran saudara ke dalam tangan Tuhan. Serahkan. Tuhan bilang serahkan kok, ya serahkan. Serahkan dalam doa, dalam permohonan, dan mengucap syukur. Haleluya. Maka dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia. Mengapa melampaui? Karena mungkin masalah belum ada titik terang. Mungkin kita belum melihat penyelesaian. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah mengambil alih semuanya. Amin. Itulah yang membuat kita memiliki damai. Damai yang melampaui akal. Damai yang melampaui pikiran manusia. Kita miliki Jehovah Shalom. Dia adalah Allah sumber damai sejahtera. Dia adalah Allah yang memberi damai sejahtera. Haleluya. Yang ketiga, nama Allah yang ketiga saya ambil dari ayat yang keempat. Perhatikan ayat ini. Dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nama yang ketiga yang muncul di dalam Mazmur ini, yaitu Jehovah Shammah, yang artinya Allah beserta, Allah hadir. Dia hadir. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yehezkiel, pasal terakhir, ayat terakhir, di situ nama ini muncul, Jehovah Shammah, yang artinya Tuhan hadir. Dan pemazmur juga berkata, meskipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, the shadow of death, lembah kekelaman, aku tidak takut. Mengapa tidak takut? Karena gembala itu hadir. Haleluya, saudara. Gembala itu ada di sampingnya. Memang saudara-saudara, kita tahu dalam hidup kita, mengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak selalu mengalami kelancaran, semuanya beres, tidak ada masalah, dan Tuhan juga tidak pernah menjanjikan kehidupan seperti itu. Ada kalanya Dia membawa kita melewati lembah kekelaman, lembah yang gelap, lembah yang ditutupi oleh bayang-bayang, bahkan bayang-bayang kematian. Tetapi satu hal yang harus kita mengerti, yang harus kita ingat, Dia ada di sisi kita. Itu sebabnya domba-domba ini tidak merasa takut. Karena gembala itu hadir dengan membawa apa? Dikatakan di sini membawa gada dan tongkat. Dua-dua ini bawaannya gembala, saudara. Gada, sesuai dengan namanya gada, adalah untuk melawan musuh, untuk melindungi domba-domba ini. Kalau ada musuh, kalau ada serigala, kalau ada binatang buas datang, dia bawa itu gada. Itu gada membuat domba-domba ini merasa aman. Dan tongkat gembala itu melengkung. Kenapa kok melengkung? Untuk mengait sang domba ini. Haleluya. Kadang-kadang ada domba yang menyimpang ke kanan, ke kiri, ya toh. Cok, tarik, ayo barisan. Artinya apa? Tongkat ini untuk membimbing kita. Haleluya. Gada untuk melindungi, tongkat untuk membimbing.
Dan itu membuat domba ini merasa aman. Dia tidak merasa takut. Apa realitanya dalam hidup kita? Kata Syama itu berasal dari kata Syam. Bahasa Ibrani hanya terdiri dari 2 huruf karena bahasa Ibrani tidak mengenal vokal. Jadi kata syah dan Syam. Dan kata Syam ini mempunyai pengertian adalah breath, nafas. Kata Syam juga punya pengertian wind, angin. Nah di sini saudara bisa melihat sekarang. Nafasnya Allah, anginnya Allah. Apa itu? Roh Kudus. Haleluya. Yesus kembali berkata kepada domba-dombanya. Dia berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 16, dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itulah Roh Kudus. Dia berikan di dalam kehidupan kita. Diam di dalam kita. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk membimbing kita. Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kita setiap pribadi, setiap domba-dombanya. Dia berikan rohnya. Selama kita di dunia ini kita terus didampingi oleh Roh Kudus. Haleluya. Apa keadaan saudara saat ini? Mungkin saudara menghadapi masalah yang berat. Mungkin saudara dalam pergumulan yang berat. Mungkin harus menghadapi itu seorang diri. Saudara tidak bisa cerita kepada orang lain. Kalau saudara cerita pun orang tidak mengerti sesungguhnya. Tetapi saudara ketahuilah, Anda tidak sendiri. Yehovah Shammah menyertai engkau. Roh Kudus itu menyertai engkau. Jangan takut, jangan gelisah. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ajak saudara untuk melihat sebuah ayat bagaimana Yesus membimbing kita sampai kepada kekekalan. Itu saya ambil dari sebuah ayat di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di dunia banyak air mata, lembah air mata, saudara. Tapi percayalah, satu saat semua akan berlalu. Dan percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.